أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosan lisan kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak bosan-bosan lisan kita memohon dan meminta kepadanya, sebagaimana kita tak pernah bosan dan tak pernah berhenti mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita dipertemukan di majlis yang mulia, majlis ilmu yang merupakan taman surga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita, menyemangati kita untuk senantiasa bisa duduk dan berada di dalamnya. Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melewati taman surga maka masuk dan nimbrunglah di dalamnya, karena di situ banyak kebaikan, banyak pahala, banyak keberkahan, ketenangan, serta mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih daripada itu, kita mendapatkan sanjungan dari Sang Khaliq Tabaraka wa Ta'ala di hadapan para makhluknya. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk menggunakan waktu dan umur kita sebisa kita untuk bisa menghadiri majlis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha dan setiap niat baik kita. Kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Karena salawat adalah merupakan salah satu sebab di mana doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat merupakan salah satu tanda di mana kita cinta kepadanya. Dalam sebuah syair disebutkan, fa innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang yang mencintai terhadap yang dicintainya maka dia taat. Karena salawat merupakan perintah Rasulullah, maka kita taat dan patuh kepadanya. Dan biasanya orang yang mengasihi terhadap yang dikasih disebut-sebut namanya dan disanjung-sanjung keberadaannya. Mudah-mudahan ucapan salawat yang senantiasa kita ucapkan, yang kita senantiasa sanjungkan, menjadi bukti cinta kita kepadanya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita berdoa pula untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan menyayangi mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi kita. Kemudian untuk para guru, para asatidzah dan para masyayikh yang telah mengajarkan dan menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah
Jadikan ilmu yang mereka tinggalkan yang bermanfaat, yang takkan pernah terputus kebaikan dan pahala senantiasa mengalir kepada mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab 200 tanya jawab seputar keyakinan dan keimanan. Pagi ini pertanyaan yang ke-219, yaitu alaman yajib al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ma maratibuh. Kepada siapa wajib untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan apa saja tingkatannya. Maka muallif kitab menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian umat ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah melarang yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, bahwa di antara syarat al-muflih, jadi orang yang beruntung di sisi Allah tabaraka wa taala, hendaklah kita mengambil bagian di dalam kebaikan, menyerukan kebaikan kepada Allah dengan cara menyuruh untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam skala yang berbeda-beda. Pertama, dalam lingkup yang paling terkecil di dalam kehidupan kita adalah keluarga. Maka mari kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam lingkungan keluarga kita, kepada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita, baik seayah ataupun seibu, atau mungkin sepupu kita dan lain sebagainya. Maka ini adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan, karena Allah menyuruh ini untuk kita tegakkan. Ada di antara kita ini yang masya Allah menyerukan kepada kebaikan-kebaikan. Tidak hanya menyuruh kepada kebaikan, menegakkan kebaikan, tapi juga kita harus melarang dari kemungkaran yang ada. Sehingga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa umat yang terbaik ini di antara cirinya adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan ayat ini, barang siapa yang ingin umat ini, di antara umat ini yang ingin kembali kepada apa yang Allah disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi umat yang terbaik, maka hendaklah ditegakkan syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah sudah katakan kuntum khairu ummah. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini, kalau kita berbicara dengan skala besar umat, maka ini adalah umat Islam secara umum. Maksudnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini, kalau kita berbicara dalam skala besar, maksud ayat ini adalah umat Islam. Tetapi kalau kita berbicara di internal umat Islam, maka mereka adalah para sahabat yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka orang-orang yang telah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, dan mereka disebut dengan khairu ummah.
Ini kalau kita berbicara dalam skala umat. Namun jika kita bandingkan umat-umat yang pernah ada di muka bumi, mereka adalah umat Islam. Makanya kata Umar bin Khattab, jika ingin menjadi umat yang terbaik, maka mesti kita penuhi syarat yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan tingkatan-tingkatan di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum. Minkum di sini adalah lil umum. Siapapun, laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun dewasa, siapapun di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu, cegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kuasa as-sultan. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak ada punya kuasa untuk mengingkari kemungkaran, maka paling tidak dia sampaikan dengan lisan, dakwahkan dengan lisan, cegah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Adapun dia tidak punya kuasa, adapun dia tidak punya kesempatan untuk menyampaikan dengan lisan, maka mengingkari kemungkaran dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Mengingkari kemungkaran dengan hati, membencinya dengan hati, itu tingkatan kemungkaran, ingkar mungkar yang paling rendah. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dalam mengingkari kemungkaran, kita mesti memahami kaidah-kaidahnya. Kita juga memahami dawabit yang mesti kita perhatikan di dalam syariat Islam. Di antara dawabit kaidah yang mesti kita pahami mengingkari kemungkaran, yang pertama adalah tidak mengingkari kemungkaran dengan cara mungkar. Tidak mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Kemungkaran harus dicegah dengan cara yang baik, tidak dihilangkan dengan cara yang mungkar pula. Maka kita hanya disuruh Allah untuk mengingkari dengan cara yang telah disyariatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, kita harus memahami bahwa di dalam mengingkari kemungkaran itu ada maslahat yang paling besar yang akan didapatkan. Kalau kita biarkan, maka tidak ada maslahat yang akan hadir. Tapi kalau kita ingkari kemungkaran itu, maka maslahatnya di dalam mengingkari itu lebih besar, maka harus kita perhatikan. Tentu ini membutuhkan ilmu, karena dia tugas mengingkari kemungkaran adalah tugas yang mulia, dan itu membutuhkan ilmu dari siapapun untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para rasul ke muka bumi ini, mereka dibekali wahyu, dibekali ilmu oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga apa yang mereka ingkarkan, mereka ingkari, yang mereka dakwakan adalah untuk menghadirkan maslahat yang paling besar di muka bumi ini. Dan mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala bekal sebagaimana Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, dan kemudian di antara kaidah-kaidah yang mesti diperhatikan adalah di mana kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik, atau dengan cara hikmah, dengan cara yang dituntun oleh syariat kita. Seorang pelaku atau penegak al-ingkar mungkar itu mesti
dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka setelah kita membahas ayat tadi kemudian hadis Rasulullah SAW, maka kita dapatkan bahwa wajib bagi kita untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Ya, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk mengingkari kemungkaran. Dan secara umum dia adalah ya fardu kifayah kalau sudah ada orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun pada setiap manusia memiliki beban dan tanggung jawab untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Di sini disebutkan wa kulluha tadullu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ala kulli man ra'ahu la yaskutu anhu illa ay yakuma bihi ghairuhu kullun bihasbih. Bahwa wajib hukumnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi siapapun yang melihat, tidak ada ya, tidak gugur baginya kewajiban itu kecuali ada orang yang melakukan ya, yang telah mendahuluinya ingkarul munkar dan amar ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Wa kullu ma kana al-'abd 'ala dhalik aqdar bihi wa a'lam kana 'alaihi awja wa lahu alzam. Setiap orang yang memiliki kemampuan ya, yang memiliki kesanggupan dan mengetahui ya, maka dia lebih wajib untuk menegakkannya. Misal dalam di lingkungan kita ini, tentu orang yang paling berkuasa adalah orang yang telah mendapatkan amanah ya, Pak RT, kemudian Pak RW secara umum, kemudian kita masyarakat ya, punya tanggung jawab untuk itu. Nah, orang yang paling memiliki ya kesempatan untuk mengingkari kemungkaran dan punya kuasa untuk itu, maka dia lebih utama untuk melakukannya. Nah, ketika orang-orang membiarkan kemungkaran merajalela di tengah masyarakat, bahwa dia acuh tak acuh dengan kemungkaran tersebut, dia merasa tidak peduli dengan kemungkaran tersebut, maka jangan dikira bahwa azab yang Allah turunkan hanya akan tertuju kepada pelaku maksiat. Akibat dari kita tidak melakukannya, atau akibat di mana kita tidak peduli dengan kemungkaran itu, maka dikhawatirkan maksiat itu akan mengundang bencana, dan bencana itu akan menimpa seluruh orang yang ada di situ, baik itu yang baik maupun yang buruknya, para pelaku maksiat dan dosa maupun tidak pelakunya. Allah akan murka kepada siapa yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, padahal dia punya kemampuan, padahal dia sanggup, tapi dia memiliki sifat apatis, tidak peduli dan tidak mau tahu. Ini bukanlah sifat muslim. Muslim dia memiliki kepedulian yang tinggi. Bahkan Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran, minkum lil umum, tufidul umum, siapapun, dan kita punya tanggung jawab. Dan sekali lagi, bahwa ketika menasihati orang yang sedang melakukan maksiat, tentu dengan cara rifq, dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, tidak melahirkan kemudaratan yang lebih besar ya dari apa yang dia lakukan itu. Jangan sampai mudaratnya lebih besar dari kemungkaran yang ada. Maka ini tentu perlu kita memahami bagaimana fikih ingkarul munkar, dan ini sebuah kitab yang bagus yang karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga patut untuk kita baca bersama sehingga kita memiliki ilmu di dalam cara dan bagaimana untuk mengingkari kemungkaran tersebut, sehingga tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari apa yang sudah kita lakukan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dalam pembahasan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah pembahasan yang sangat penting di dalam Islam, karena bab yang sangat urgent untuk ditegakkan di dalam syariat Islam, karena kita adalah umat yang menginginkan kebaikan dan menginginkan banyak kemaslahatan untuk umat ini. Maka tidak bisa kita diam apatis, dan kita tidak bisa acuh tak acuh saja, biarkan orang berbuat apa saja seinginnya. Tidak bisa. Ini bukan sifat seorang mukmin. Makanya dalam wilayah negara itu namanya ada al-hisbah.
ada orang-orang yang diamanahkan oleh pemerintah untuk menegakkan. Nah, tentu ini ya perlu sebuah pembahasan khusus ya, untuk dibicarakan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana aturan-aturannya, dan bagaimana Islam memandunya, sehingga tegak kebaikan itu menjadi sesuatu yang dirasakan di tengah masyarakat. Bahkan lihatlah di mana negara hari ini yang ingkarul mungkarnya jalan, insya Allah dimanapun tempat ingkarul mungkarnya jalan, insya Allah itu akan ya mendatangkan banyak kebaikan dan manfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki semangat di dalam ingkarul munkar dan menegakkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu di dalam masyarakat, yang paling terkecil adalah rumah tangga kita, kemudian lingkungan kita, kemudian masuk kepada skala besar wilayah kita, ya, kemudian menjadi sebuah tanggungjawab kita bersama. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, banyak faedah yang didapatkan ketika kita ya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Jadi antaranya adalah keberkahan. Allah akan turunkan banyak kebaikan di negeri itu, sehingga ketika orang sudah meninggalkan maksiat, kembali bertaubat, dan seluruh negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka Allah akan turunkan keberkahan. Allah akan turunkan banyak kebaikan, sehingga Masya Allah kita rasakan anak-anak yang saleh, kemudian akhlak mereka terjaga, perilaku mereka baik, kemudian muamalah yang ada di tengah masyarakat berjalan dengan sesuai dengan syariat. Tidak ada orang penipu, tidak ada orang yang suka berbohong dan mencuri, seterusnya. Ini ketika semuanya ditegakkan berdasarkan syariat, insya Allah semua itu akan melahirkan keberkahan dan kebaikan. Maka tidak ada syariat jika ditegakkan kecuali dia mendatangkan manfaat. Tidak ada syariat ketika ditegakkan sepenuh hati, maka dia akan mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan di dalam mengingkari kemungkaran dan menegakkan kebaikan. Wabil khusus saya sampaikan tentang rumah tangga misalnya, terhadap ya misalnya istri yang tidak berpakaian, tidak menutup aurat dengan sempurna. Ini tentu menjadi sebuah tugas yang penting bagi kita, ya, sehingga tidak masuk kepada kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan dayyuth, yang mana dia tidak akan mencium baunya surga Allah tabaraka wa taala. Jangankan masuk, ya, mencium saja dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang yang tidak memiliki rasa kecemburuan, yang tidak memiliki rasa cemburu di hatinya terhadap anak perempuan, yang kemudian terhadap pasangannya, sehingga dia keluar tanpa menutup aurat dengan sempurna. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, hal-hal seperti ini adalah salah satu tugas yang paling utama untuk kita lakukan dan untuk kita perhatikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita ya dari segala sifat buruk. Allah jauhkan kita dari sifat yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya dan kepada ya anak dan istrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang senantiasa istiqamah, yang bersamai semangat di dalam menjalankan syariat Islam ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan berkahi seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, ya, yang mendengarkan kajian kita di pagi ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.